Apakah kamu bersedia menjadikan salib Kristus sebagai penuntun hidupmu? Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Halo semua, semoga hari kalian penuh berkat. Dan hari ini, izinkan saya untuk memulai dengan sebuah kisah yang tidak banyak orang tahu. Pada tahun 1940-an, selama Perang Dunia Kedua, ada seorang petani Austria bernama Franz J. Gerstedt. Franz bukanlah orang terkenal di masanya. Ia bukan seorang politisi, jenderal, atau imam. Dia hanya seorang pria biasa, seorang suami dan ayah dari 3 gadis kecil. Namun ketika Nazi berkuasa dan memaksa semua pria untuk bersumpah setia kepada Hitler, Franz menghadapi sebuah pilihan. Semua orang di sekitarnya berkata, "Sudahlah, ikuti saja. Tanda tangani saja kertasnya. Diamlah supaya aman." Tapi dia tidak bisa. Ia tahu dalam hatinya bahwa bersumpah setia kepada Hitler berarti menyangkal kesetiaannya kepada Kristus. Dan meskipun itu berarti kehilangan nyawanya, ia menolak. Dia dieksekusi pada tahun ke-1943, meninggalkan istri dan anak-anaknya. Hari ini gereja menghormatinya sebagai seorang martir, karena ia menyadari bahwa satu-satunya tanda yang ia butuhkan hanyalah salib Yesus. Dan ia membiarkan salib itu menuntun setiap keputusannya, bahkan ketika itu sulit. Hal ini membawa kita pada Injil hari ini, dari kitab Lukas, bab ke-11, ayat 29-32, di mana Yesus berkata, "Angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe, demikian pula Anak Manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini." Saudara-saudari terkasih, seringkali kita seperti orang-orang yang Yesus bicarakan. Dan kita menjalani hidup dengan mengatakan, "Tuhan, beri aku tanda. Tunjukkan apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus mengambil pekerjaan ini? Haruskah saya pindah? Haruskah saya menerima kesempatan ini?" Dan meskipun Tuhan bisa dan memang memberikan rahmat-rahmat khusus, Yesus mengingatkan kita bahwa tanda terbesar sudah diberikan. Hidupnya, kematian dan kebangkitannya. Itulah yang disadari oleh Franz J. Gerstedt. Ia tidak membutuhkan mukjizat yang mencolok atau pesan dari langit. Ia hanya menatap salib, melihat pengorbanan Yesus yang dilakukan karena cinta, dan bertanya dalam hati, "Yang akan membuatku mengikuti jalan cinta yang sama?" Apapun biayanya. Dan itu adalah inti pesan hari ini. Ketika kita menghadapi pilihan, besar atau kecil, kita bisa memandang hidup secara egois. Jangan tanya apa yang lebih mudah bagi saya, atau apa yang harus saya persiapkan. Atau, seperti Franz, kita bisa menatap salib dan bertanya, apa yang paling mencerminkan cinta pengorbanan Kristus? Apa yang paling setia, paling tanpa pamrih, dan paling penuh kasih? Maka, saudara-saudari terkasih, mungkin dalam waktu doamu hari ini, renungkanlah. Ketika aku membuat keputusan, apakah saya mencari tanda yang mudah dilihat, yang hanya menegaskan keinginanku sendiri?
Atau aku sungguh bersedia membiarkan salib Kristus menjadi penuntunku? Karena pada akhirnya, salib bukan sekadar simbol. Itu tanda. Satu-satunya tanda yang benar-benar kita butuhkan. Saudara-saudari terkasih, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan refleksi ini. Jika renungan ini menguatkanmu, bagikanlah kepada seorang teman yang membutuhkan harapan hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, supaya kamu bisa bergabung lagi bersama saya Senin depan untuk refleksi berikutnya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan, terima kasih untuk Injil hari ini. Anugerahkanlah kami rahmat untuk membuat keputusan yang meneladani Yesus. Semoga kami dapat hidup seperti Dia, yang mengorbankan hidupnya demi orang lain. Semoga hidup Yesus menjadi tanda yang menuntun arah hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, iman Katolik kita, dan Couples for Christ.